One, two, three, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi bro and sis yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali di Coffee Morning with God. Tema kita pagi hari ini adalah tentang 3 dosa dasar. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan saya ini sudah punya 3 cucu. Nah, kalau saya ajak cucu saya ke mall, contohnya cari makanan, saya nggak pernah mau lewatin toko mainan anak-anak. Kenapa? Karena kalau saya lewati toko mainan, maka cucu-cucu saya pasti akan ngajak saya masuk. Toko mainan anak-anak itu biasanya tahu cara menata mainan-mainannya sehingga sangat menggoda anak-anak, sehingga membuat mereka merengek-rengek minta dibeliin mainan. Pernahkah terpikir oleh kita kalau pemilik toko mainan itu bisa tahu cara memberikan iming-iming kepada anak-anak sehingga mereka dapat mudah tergoda? Dengan contoh di atas, Rasul Yohanes mengingatkan bahwa manusia begitu gampang jatuh dalam sebuah godaan ke dunia. Itu di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, yaitu tentang yang pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, dan ketiga keangkuhan hidup. Inilah 3 dosa dasar yang sangat berbahaya yang banyak membuat manusia, terutama para pria, dapat mudah tergoda. Berapa banyak pria yang meskipun sudah ikut camp Riskat, bahkan camp Patriot, kembali jatuh dalam dan larut dalam 3 dosa dasar ini. Berapa banyak keluarga yang kembali bermasalah karena suaminya, papanya jatuh kembali ke dalam dosa. Pagi hari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus memenangkannya dari godaan-godaan dunia ini. Percobaan pertama itu dari Injil Matius yang keempat ayat yang ketiga saya bacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat yang keempat Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan pertama ini berhubungan dengan keinginan daging. Sebagai manusia, kita punya kebutuhan jasmani dan rohani. Dan iblis sangat tahu kelemahan kita. Iblis akan menggoda saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang kita sanggup. Bukan yang kita nggak bisa lakukan. Ketika iblis tahu kita sedang butuh uang dan sanggup untuk melakukan korupsi, iblis akan goda kita untuk melakukan korupsi. Ketika iblis tahu kelemahan saudara ada di perempuan dan iblis tahu saudara mampu, saudara banyak uang, iblis akan menggoda saudara untuk selingkuh, untuk berzina. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Anda dan saya tidak cukup hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, tapi juga hidup dari kebenaran firman Tuhan. Agar kita menang dari godaan daging ini, Yesus mengingatkan bahwa kita harus bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaannya, berapa banyak hari-hari ini yang masih tetap setia baca firman Tuhan? Dan bukan hanya baca, tapi juga mempraktekannya. Pencobaan kedua, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Inilah godaan yang kedua, yaitu keinginan mata. Berapa banyak dari kita yang hidupnya sangat tergiur oleh tawaran-tawaran dunia ini. Kekayaan, pangkat, jabatan, dan tanpa segan-segan kita menghalalkan semua cara untuk memenuhi apa saja yang kita lihat baik dan indah. Bahkan tanpa segan kita menyembah iblis, paranormal, kedukun, dan sebagainya. Ingat saudaraku, iblis tidak pernah memberi dengan cuma-cuma. Iblis akan menuntut bayaran. Maka dari itu Tuhan Yesus di ayat selanjutnya berkata kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bro and sis, penyembahan berhala
akan selalu meminta korban. Bisa istri, suami, atau anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Yesus hanya ingin saudara dan saya menyembah Allah, bukan yang lain. Iblis meminta Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ya, ini di Matius 4 ayat yang ke-6 ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, ini adalah pencobaan yang paling berbahaya yang digambarkan Rasul Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu dari segala dosa, the mother of sins. Untuk menangkal percobaan ini, di ayat selanjutnya, Matius 4 yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berapa banyak hari-hari ini terutama para pria begitu sombong. Merasa kesuksesannya itu karena kehebatannya sendiri. Merasa itu bukan karena rahmat Tuhan. Nggak menghargai pendapat istrinya, anak-anaknya, dan bahkan hanya menganggap istri hanya sebagai pelayan yang dibayar. Kesombongan menghalangi rahmat Tuhan, dan percayalah, bro and sis, kalau kita tidak akan pernah berdaya tanpa rahmat Tuhan. Di saat saya dulu punya duit banyak, bahkan berlimpah, saya pikir saya begitu hebat. Saya pikir waktu itu harta saya nggak bakal habis sampai saya tua dan meninggal nanti. Saya begitu angkuh, begitu sombong. Saya anggap saya dapatkan itu semua karena saya yang hebat. Saya sukses karena saya yang pinter cari duit. Nggak ada ya, saya merasa ada peran Tuhan dalam kesuksesan saya. Istri coba tegur ingetin saya. Saya bentak, jangan ikut campur. Kamu urus aja rumah dan anak-anak. Kamu mau apa saya beliin. Saya begitu angkuh, begitu sombong. Tapi apa yang terjadi, bro and sis? Dalam sekejap, Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan. Mulai dari saya kena tipu besar-besaran, bisnis saya ketangkap bea dan cukai. Bahkan saya sampai urusan dengan polisi dan pengadilan. Hanya saja nggak sampai nginep di hotel Prodeo. Saya bangkrut dan saya sadar Tuhan tegur saya. Dan Tuhan bawa saya berproses di dalam pertobatan. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, saya nggak pernah masuk ke bilik pengakuan dosa. Januari 2007, pertama kali saya masuk ke bilik pengakuan dosa, mengakui dosa-dosa saya, terutama dosa kesombongan saya. Dan Tuhan bawa saya terus untuk masuk dalam proses pertobatan melalui banyak hal. Melalui kegiatan-kegiatan komunitas rohani sampai sekarang ini. Bro and sis, puji Tuhan kalau saya sampai ini, saya terus dimampukan Tuhan untuk terus berproses dalam pertobatan. Setiap hari saya rutin doa, baca firman dan renungan. Saya tetap masuk di komunitas rohani dan pelayanan. Saya juga rutin menerima sakramen Ekaristi dan rekonsiliasi. Tapi di pandemi ini, saya menerima sakramen Ekaristi secara komuni batin. Tuhan berikan juga saya waktu untuk keluarga, istri, anak, mantu, cucu. Di dalam semua proses inilah saya belajar untuk bisa bagaimana menjadi rendah hati. Dan tidak lagi bergantung kepada kata dunia. Bro and sis, di padang gurun, Yesus telah memberikan kita teladan bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan-pencobaan iblis. Pilihan ada pada kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau terus larut dalam 3 dosa dasar? Atau kita mau memenangkannya? Kalau kita mau menang dari dosa keinginan daging, maka rajin-rajinlah untuk baca firman Tuhan dan mempraktekannya. Kalau kita mau menang dari dosa keinginan mata, maka fokuslah akan tujuan akhir. Apa? Yaitu kerajaan Allah. Dan kalau kita mau menang dari dosa kesombongan, mintalah rahmat Tuhan untuk bisa rendah hati. Banyak orang mengenceng
mengecerkan arti dosa. Tapi bagi seorang pria sejati, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Untuk itu, jadilah pemenang, bukan pecundang. Amen. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory. God bless.